Media asing pun menyoroti kasus mantan kepala BKPM ini yang cukup horor. Publik meminta kalau begitu tolong usut semua tentang kasus kebijakan impor. Jangan sampai kesannya hukum tajam ke oposisi dan ke koalisi tumpul dan kendor. Semua, kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolahnya di mana? Saya nggak tahu. Sekarang lagi musim ijazah palsu. Ijazah abal-abal nih. Perlu ditanyakan sekolahnya dari mana. Ini kalau seorang jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi bicara seperti itu, menurut saya perlu diragukan sekolahnya di mana. Kalau saya itu dulu. Pak Thomas Lembong secara tegas menyatakan kepada kami tidak mengambil keuntungan Rp1 pun ataupun memberikan keuntungan kepada pihak swasta secara melawan hukum. Apabila ada kerugian negara, kenapa setelah 9 tahun? Padahal surat itu diterima 9 tahun yang lalu ketika korespondensi itu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Iya teman-teman semua, mengenai kasus Tom Lembong ya, per hari ini pun sepertinya belum ada keputusan untuk benar-benar Tom Lembong menjadi tersangka kasus korupsi. Karena yaitu tadi buktinya belum jelas guys. Belum ditemukan juga dana mengalir ke Tom Lembong. Begitupun soal kebijakan impor gula ini yang akhirnya menjadi pendapat untuk masyarakat bahwasanya kasus Tom Lembong ini terasa sekali politiknya gitu ya. Karena kan banyak juga tuh menteri setelah Tom Lembong itu justru lebih masif lagi mengimpor gula. Bahkan Pak Mahfud MD sendiri ya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, menilai wajar bila ada yang menganggap kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong adalah bentuk kriminalisasi politik. Sebab kebijakan impor gula dilakukan oleh Mendak sesudah Tom Lembong bahkan lebih masif. Dan kebijakan yang sama dilakukan secara lebih besar oleh Menteri Perdagangan berikutnya. Ada Enggar Tiasto Lukito, ada Agus Suparmanto, ada Menteri Lutfi, ada Zulkifli Hasan, kata Mahfud MD ketika diwawancarai ya. Dan bahkan ya Tom Lembong sendiri mengatakan kepada kuasa hukumnya bahwasanya beliau Tom Lembong tidak menerima 1 peser pun dari kebijakan impor gula tersebut. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Salah satu alasan kenapa Tom Lembong diangkut karena kebijakan impor gula di saat Indonesia lagi surplus. Faktanya Indonesia nggak pernah surplus gula. Tuh lihat tuh antara produksi dan konsumsinya beda jauh. Berarti level kejaksaan itu pakai data fiktif, palsu. Ini bisa dibilang hoax ini, penyebaran berita bohong. Parahnya sampai nangkepin orang. Inilah bahaya fitnah itu, betul ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Gara-gara fitnah begini, akhirnya citra orang jelek, hancur, dihujat seluruh Indonesia. Apalagi para buzzer, udah berkuar-kuar tuh mereka. Taunya datanya bodong, ya kan? Ya buzzer emang gak pernah pakai data sih. Cuma maksud gua sebelum buat konten ya cari dulu lah minimal datanya kan. Kalau gini kan malu kan. Ternyata buzzer kerjanya cuma nyebarin berita bohong. Ya pelan-pelan kebenaran mulai terkuak. Pokoknya kita kawal aja terus. Gua gak ngebela. Cuman yang benar kita bilang benar, yang salah kita bilang salah. Bahkan mungkin bisa aja kejaksaan dituntut balik karena menyebarkan berita bohong dan pencemaran nama baik. Hukum di Indonesia kok dipercaya ya kan. Begitu kan rasanya melawan penguasa Bapak Tom Lembong? Seketika dijadikan tersangka oleh Kejagung, tatapannya kosong. Tapi sungguh aneh, butuh 8 tahun ke belakang mengusutnya kepada siapa bisa minta tolong. Kasusnya tak main-main, soal impor gula yang merugikan negara saat dia menjadi Menteri Perdagangan yang berada di circle huru-hara. Maksudnya berpihak kepada rakyat, tapi kebijakan itu membuat beliau masuk penjara. Kita respect karena wajah hukum sedang bekerja dan dipertunjukkan di awal kabinet kerja pemerintahan sekarang. Semoga ini untuk keadilan. Tapi kok Kejagung bilang bahwa belum cukup bukti? Ya wajar publik bertanya kan. Tiba-tiba kita ingat kata-kata Pak Budi Ari, siapa yang kalah di Pilpres siap-siap ditahan karena semua punya dosa. Oh berarti mungkin maksudnya seperti Menko Perekonomian yang juga sudah diperiksa tapi berhasil merapat ke yang menang, jadi ya aman. Tom Lembong bukan orang sembarangan seperti respon Pak Anies dalam Instagram. 20 tahun dia berkawan, sudah mengenalnya luar dan dalam, bahwa sosok Tom Lembong memegang teguh integritas dan berpihak ke rakyat tak akan padam. Media asing pun menyoroti kasus mantan kepala BKPM ini yang cukup horor. Publik meminta kalau begitu tolong usut semua tentang kasus kebijakan impor. Jangan sampai kesannya hukum tajam ke oposisi dan ke koalisi tumpul dan kendor. Publik harus bisa percaya dengan hukum kita, maka tentu harus transparan, akuntabel pastinya, dan jangan sampai ada unsur politis yang jadi tawaran. Sebab berkali-kali Presiden Prabowo bilang memang negara kita banyak kebocoran.
sop kikil dan bakso urat, adil itu memang berat. Semua. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolahnya di mana? Saya nggak tahu. Nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juga sudah jelas di mana seseorang atau barang siapa yang secara melawan hukum memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, ya kemudian merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dibuktikan semua. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolahnya di mana? Saya nggak tahu. Ya kan? Enggak, ini sekarang saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu, ijazah abal-abal nih. Perlu ditanyakan sekolahnya dari mana? Ini penyelidikan dalam tindak pidana korupsi, Pak. Itu extraordinary crime sampai dibentuk KPK. Kalau seorang jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi bicara seperti itu, menurut saya perlu diragukan sekolahnya di mana. Kalau saya itu dulu. Jangan sampai juga abal-abal ya. Iya, karena begini, kalau di kepolisian sesuai hukum acara pidana, ada suatu peristiwa, kemudian dibuatkan laporan polisi atau di KPK laporan kejadian LK. Tapi di kejaksaan saya nggak tahu apakah itu LI atau laporan jaksa atau laporan polisi atau laporan kejadian. Nah, laporan itu jadi dasar kemudian dikeluarkan sprindik langsung. Nah, baru dibikin ada pemanggilan, ada penyelidikan kalau belum jelas. Nah, penyelidikan reserse, penyelidikan dalam tindak pidana berbeda dengan penyelidikan intelijen. Kalau intelijen bangun tidur, lihat jalan berlubang, dibikin laporan penyelidikan. Tapi kalau di reserse, itu di penegakan hukum pidana, itu tidak boleh dibikin surat perintah penyelidikan sebelum ada surat perintah penyidikan. Di situ. Jadi berarti kalau Pak Ugro melihat dari segi formalitasnya aja, mekanismenya sudah ada masalah berat ya? Administrasi penyidikannya menurut saya cukup salah berat, bukan salah sedikit, salah berat di sini, gitu loh. Jadi kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa satu Menko Ekuin, kemudian bea cukai, barang ini gula ini datang dari langit atau Pak Thomas Lembong secara tegas menyatakan kepada kami tidak mengambil keuntungan Rp1 pun ataupun memberikan keuntungan kepada pihak swasta secara melawan hukum. Itu yang ditegaskan beliau. Karena apa? Karena proses pengambilan kebijakan impor itu ada prosedurnya, itu ada mekanismenya. Dan seluruh surat menyurat antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN serta PT PPI itu diketahui oleh kementerian-kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Apabila ada kerugian negara, kenapa setelah 9 tahun? Padahal surat itu diterima 9 tahun yang lalu ketika korespondensi itu dilakukan. Dan yang kedua, bahwa kebijakan impor itu untuk menangani dua hal. Satu, kekurangan stok. Dua, naiknya harga. Tidak bisa hanya bicara bahwasanya pada saat rapat koordinasi stok kita surplus. Kalau stok kita surplus tapi harga masih naik, nah ini juga harus diatasi dengan impor. Apa? Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada saya khawatir ya, yang korupsi siapa, yang berpesta pora siapa, yang diangkat jadi menteri-menteri dan punggawa-punggawa istana siapa, yang dipanggil kejaksaan lalu ditahan siapa pula. Jadi very different direction, 180 derajat berbedanya. Harusnya yang jelas-jelas korup, paling tidak dalam keyakinan publik bahwa orang tersebut ngaku sendiri. Kalau saya, mungkin kalau Anda bisa lebih jahat katanya, berarti dia sendiri mengatakan jahat, dia kan begitu misalnya. Kemudian diangkat dalam kekuasaan, kita juga tahu bagaimana apa yang terjadi dengan perebutan kekuasaan kursi partai politik misalnya. Itu salah satu contoh saja untuk menunjukkan betapa justru orang-orang yang lebih bermasalah atau orang-orang bermasalah justru tidak diapa-apakan. Yang dibidik orang-orang yang barangkali dalam kasus Tom Lembong belum ada masalahnya. Dalam kasus Anies Baswedan tidak ada atau belum ada masalahnya. Ya, saudara sekalian. Jadi sekali lagi tentu kita sebagai warga negara agak sedih. Kita berharap tadi bahwa pada masa pemerintahan Prabowo Subianto ini akan ada perubahan yang signifikan menyangkut dalam hal penegakan hukum dalam kasus korupsi. Ini
boro-boro orang-orang baik disingkirkan, tersingkirkan, bahkan dibidik sekecil apapun kesalahannya, sementara orang-orang yang jelas-jelas bersalah pernah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian mau ditersangkakan lagi tidak bisa karena dilindungi oleh kekuasaan dan lain sebagainya, ya, kemudian tidak diapa-apakan, bahkan diangkat dalam jabatan publik. Miris kan kita semuanya. Ya sudahlah. Saya terus terang saja kalau mau jujur ya, sahabat era sekalian, selalu mengatakan berharap dengan Prabowo Subianto. Tetapi makin lama harapan tersebut makin mengecil dan barangkali bisa saja padam. Ya kan? Sementara yang terlihat adalah pemerintahan ini tidak bedanya dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi apakah saya salah? Saya berharap saya salah, ya. Akan ada gebrakan yang dahsyat bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Dan pastinya bukan dengan menersangkakan Anies Baswedan, karena itu sebuah tindakan yang menurut saya dibuat-buat dan sekedar mencari-cari kesalahan. Kan cari yang strategis kasusnya. Kasus yang memang strategis untuk kemudian diberantas korupsinya. Makanya saya katakan, itu namanya Zarub Rikar, bayangkan. Itu korupsi kelas kakap betul itu. Walaupun barangkali soal kerugian negara itu soal yang lain, karena ini different direction, ini soal suap. Soal Markus, maklar kasus. Itu signifikan untuk memperbaiki bagaimana negara ini bersih dan tidak lagi korup. Soal undang-undang KPK, itu soal yang signifikan. Soal komisioner atau calon pimpinan KPK itu signifikan. Mengembalikan novel CS ke dalam KPK itu signifikan. Sayang sekali 4 hal ini yang menurut saya signifikan untuk memberikan green light, ya, lampu hijau, ya, kepada masyarakat bahwa pemerintahan Prabowo peduli dengan pemberantasan korupsi, tidak hanya sekedar omon-omon besar atau omon-omon tegas, jelas, omon-omon yang seperti tegas, seperti jelas, tetapi ini benar real dilakukan. Jadi satu kata dengan perbuatan. Tapi sekali lagi, saudara sekalian, ya, saya sebagai warga negara tetap berharap pemerintahan Prabowo memberantas korupsi dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, walaupun harapan itu makin lama makin mengecil, padam. Sebenarnya harapan yang terbesar adalah ketika Prabowo dilantik. Orang menganggap, nah, selesailah. Tidak perlu dia berbasa-basi lagi dengan Presiden Jokowi. Ternyata sama saja. Ketika menterinya diumumkan, Wallahu Akbar, ya. Ternyata orang-orang bermasalah diangkut dan diangkat. Ya sudah, ya kita hanya berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa negeri ini akan dirahmati, ya.